Ya, salah satu polemik yang mencuat dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah masalah kepemilikan rumah susun untuk warga negara asing. Nah, seperti apa ketentuan sebenarnya? Mari kita coba ulas bersama dalam UU Ciptaker disahkan WNA bisa punya apartemen. Nah, bagi Anda yang memiliki soft copy file ataupun untuk RUU Omnibus Law yang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober lalu, mari kita buka bersama-sama ke halaman 545. Nah, di sana disebutkan tercantum paragraf ketiga terkait dengan satuan rumah susun untuk orang asing. Ada 3 pasal di bawahnya, yaitu adalah pasal 143, 144, dan juga 145. Nah, kita akan mulai mengulas dari pasal 143 terlebih dahulu, di mana di sini mari kita baca sama-sama. Tertulis hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan juga tanah bersama. Nah, ini mungkin tulisannya terlalu kecil, jadi saya bacakan lagi sekali lagi. Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan juga tanah bersama. Ini bisa kita, mungkin untuk Anda orang hukum begitu ya, mungkin bisa langsung mencerna maksud dari pasal ini. Tapi jangan khawatir, kita coba jabarkan secara singkat. Kita mulai dari kata rumah susun terlebih dahulu yang disebutkan di sini. Nah, secara hukum, pengertian dari rumah susun ini adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang dapat dimiliki dan juga dapat digunakan secara terpisah dan dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan juga tanah bersama. Dengan kata lain, ini adalah apartemen masuk ke dalam definisi rumah susun ini. Dan kita beralih ke pasal 144. Ini terkait dengan hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada WNI, kemudian Badan Hukum Indonesia, kemudian warga negara asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian juga Badan Hukum Asing, perwakilan negara asing, dan juga lembaga internasional yang sudah memiliki perwakilan di Indonesia. Nah, artinya memang melalui UU Ciptaker ini, WNA asing diperbolehkan untuk memiliki apartemen, bukan rumah tapak. Nah, tapi sebelum panas, mari kita pelajari terlebih dahulu ya, seperti apa sih aturan kepemilikan properti khususnya apartemen di Indonesia. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, jadi aturan kepemilikan apartemen itu berbeda ya dengan kepemilikan rumah tapak. Jadi kepemilikan rumah tapak itu ditandai dengan sertifikat hak milik atau namanya adalah SHM. HM ini artinya adalah kepemilikan atas tanah dan juga bangunan ini akan menjadi milik kita secara permanen, tidak bisa diambil oleh pemerintah. Artinya hingga anak cucu juga ini tetap rumahnya adalah milik kita. Sementara untuk kepemilikan apartemen ini kita tidak mengenal adanya istilah SHM. Jadi ketika kita membeli sebuah apartemen, maka statusnya adalah hak milik satuan rumah susun atau yang namanya adalah strata title. Artinya yang kita miliki ini hanyalah ruang dari unit apartemen itu sendiri, tidak termasuk tanah di bawahnya. Nah, sementara bangunan apartemen itu sendiri ini termasuk area publiknya seperti lobi, lift, taman, area parkir, kolam renang, dan juga lain-lain ini didirikan menggunakan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Nah, kemudian SHGB ini terbagi menjadi 2, yaitu adalah HGB murni. Ini artinya adalah tanah dimiliki oleh pengembang, sehingga pembeli apartemen ini bisa memiliki hak atas HGB apartemen tersebut melalui yang namanya adalah NPP atau nilai perbandingan proporsional. Sementara HGB ini artinya adalah sang pemilik izin diperbolehkan untuk memiliki bangunan atas tanah yang bukan miliknya selama jangka waktu tertentu. Ini artinya adalah tanah yang dibangun ini merupakan milik pihak ketiga, biasanya adalah pemerintah. Nah, jangka waktu untuk HGB ini adalah 30 tahun, kemudian boleh diperpanjang maksimal 20 tahun. Jadi maksimalnya adalah 50 tahun. Waktu paling lama tanah dari apartemen ini bisa digunakan dan akhirnya ketika sudah melewati masa 50 tahun ini maka harus kembali lagi ke sang pemilik. Nah, artinya ini sudah ketika nanti sudah 50 tahun dan juga sudah menjadi milik pemerintah, ini keperluannya nanti bisa terserah pemerintah begitu ya. Jadi apartemen ini bisa diruntuhkan atau disewakan kembali ke penghuninya. Nah, kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Kita kembali lagi ke UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ini artinya memang warga negara asing yang tadinya hanya bisa memiliki hak pakai saja, kini memang diperbolehkan untuk membeli unit apartemen tadi dengan statusnya adalah strata title. Sekali lagi untuk status
strata title ini didirikan di atas hak guna bangunan yang memiliki jangka waktu pemakaian maksimalnya adalah 50 tahun. Kemudian Menteri Agraria dan juga Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil ini menyebutkan adalah di UU ini kemudian membuat demikian kalau orang asing beli maka tanah bersama dia tidak ikut. Ini perlu bisa kita highlight gitu, tanah bersama dia tidak ikut begitu. Kemudian ini kembali lagi artinya ke pasal 143 tadi yang disebutkan adalah hak milik atas satuan rumah susun terpisah dari hak bersama atas bagian bersama, benda bersama dan juga tanah bersama. Sehingga kalau tadi disebutkan pemilik apartemen bisa memiliki HGB atas tanah apartemen tersebut, hal ini tidak berlaku bagi WNA. Sementara terkait dengan isu kepemilikan rumah tapak yang menyebutkan kalau Anda mendengar misalnya akan diberikan hak rumah untuk orang asing, kita tidak ada ubah apapun ketentuan yang ada dalam pokok agraria. Orang asing yang punya landed house ini punya hak pakai. Jadi artinya adalah hak pakai. Ini artinya untuk landed house ataupun juga rumah tapak WNA hanya bisa menggunakan hak pakai bukan memiliki atau membeli rumah tersebut. Nah, kemudian aturan yang tercantum dalam UU Ciptaker ini dinilai menjadi vitamin ataupun juga suplemen yang positif begitu ya untuk sektor properti yang saat ini tengah lesu dalam beberapa tahun terakhir. Nah, data dari Colliers International Indonesia ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 tren penjualan apartemen ataupun juga properti saat ini sedang lesu. Nah, kita lihat angkanya, rupanya penyerapan untuk sektor apartemen di Jakarta sepanjang tahun 2015 ini mencapai 620 unit, kemudian turun di tahun 2016 menjadi 8.867 unit dan di tahun 2017 turun lagi menjadi 8.243 unit dan di tahun 2018 ke 5.000 unit dan di tahun 2019 bahkan ke 4.000 unit. Ini bayangkan bagaimana kemudian dengan di tahun 2020 di kala pandemi corona mendominasi sentimen pasar termasuk juga diantaranya adalah sektor properti. Padahal di satu sisi pasokan apartemen ini juga terus meningkat dan juga di tahun 2019 total pasokan apartemen di Jakarta ini telah menembus angka 211.000 unit atau meningkat sekitar 4,8% sepanjang tahun 2019 dan bahkan sebelumnya di tahun 2020 diperkirakan akan bertambah lagi sekitar 13.000 unit. Nah, inilah yang kemudian akhirnya diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja terkait dengan kepemilikan properti untuk warga negara asing. Jangan lupa tujuan utama dari Omnibus Law ini adalah untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan juga kompetitif demi menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi warga negara Indonesia. Jadi bagaimana? Apakah Anda setuju dengan aturan ini?